Oke, balik lagi di Jagoan Kimia. Kali ini kita akan membahas tentang Diklat Praktikum Asam Basa ya dari Kemendikbud Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan P4TK IPA. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang bagaimana sih nanti cara membuat indikator asam basa ya. Nah, yang alamin yang kita buat nih. Bagaimana? Yuk kita simak pembahasannya. Oke, indikator alami yang digunakan di sini ya, kakak sudah siapkan 5. Pertama ada daun hanjuang, ya, ada buah plum, ada bunga pacar air, ada bunga telang, dan juga bunga kamboja. Oke, berikutnya. Nah, apa sih indikator alami? Nah, indikator alami adalah ya merupakan bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang bersifat asam dan juga basa. Nah, itu adalah jadi harus dari alam nih, kita cari dari alam. Nah, nanti kita ambil ekstraknya, kemudian kita coba untuk uji ya kepada larutan asam ataupun basa. Oke. Nah, langsung nih ke percobaannya. Praktikum indikator asam basa. Nah, tadi bahan-bahannya ya sudah ada 5 yang disiapkan sebagai indikator. Pertama daun hanjuang, buah plum, bunga pacar air, bunga kamboja, dan juga bunga telang. Nah, adapun alat-alatnya juga ada plat tetes, kemudian ada pipet, kemudian ada mortar dan cawannya ya untuk menghaluskan indikatornya. Nah, kemudian yang nanti yang dicoba itu adalah asam cuka ya, sebagai asamnya asam cuka, basanya itu KOH, dan yang netralnya itu adalah garam. Nah, oke, bagaimana nih hasil percobaannya? Oke, hasil percobaannya seperti ini. Pertama nih, buah plum. Kita harus haluskan dulu. Buah plumnya ambil sedikit ya. Kemudian kita lembutkan ya dengan mortar ya. Kemudian ditambah sedikit air hingga keluar ekstraknya ya. Kemudian diambil nih ekstraknya dimasukkan ke plat tetes ya, dimasukkan ke plat tetes. Nah, ini indikatornya. Nah, kemudian kita tinggal ambil dengan pipet ya, kemudian teteskan sedikit-sedikit ke asam, teteskan, kemudian ambil lagi teteskan ke KOH, kemudian juga teteskan juga ke garam. Lalu amati apa yang terjadi perubahan warnanya. Nah, ternyata di buah plum itu tidak begitu jelas ya perubahan warnanya ya. Di asam cuka awalnya buah plum itu warnanya orange ya. Di asam cuka warnanya memudar, di KOH atau basa warnanya menjadi orange lagi ya. Kemudian di garam dia warnanya pudar lagi. Ini kurang jelas ya perbedaan warnanya, tapi terjadi perubahan. Oke, berikutnya yang mencari indikator berikutnya adalah kita coba daun hanjuang. Nah, daun hanjuang ini sama seperti tadi, kita haluskan dulu ya di mortar. Dengan mortar, kemudian ditambah sedikit air. Nah, kemudian ambil sedikit ekstraknya, masukkan ke plat tetes, lanjut uji dengan asam cuka. Nah, ternyata hasil warnanya bagus nih, warnanya pink ya atau merah muda. Kemudian di KOH warnanya jadi hijau muda. Kemudian di garam warnanya biru. Nah, ini jelas banget nih ya. Dari awalnya agak ungu ya, kemudian di asam basa ataupun netral yang garam itu warnanya sangat jelas perbedaannya. Ini bagus sekali ya indikator daun hanjuang. Oke, berikutnya. Nah, bunga pacar air. Nah, bunga pacar air kita sama dihaluskan lagi, diambil sedikit ya ekstraknya, kemudian ditetesi ke asam cuka, KOH dan garam. Ternyata hasilnya ke asam cuka warnanya juga sama seperti tes, pink ya, warnanya pink bagus. Kemudian di KOH warnanya hijau muda, walaupun di tengah-tengah ada sedikit yang warnanya hijau tua ya. Kemudian di garam warnanya orange seperti merah bata ini ya, merah bata seperti bunga pacar airnya, cuman lebih pudar warnanya ke yang netral. Nah, ini juga bagus nih bunga pacar air untuk kita coba sebagai indikator alam ya. Oke, berikutnya bunga telang. Nah, bunga telang ya, hasilnya bagaimana? Bunga telang itu warnanya setelah diekstrak warnanya hijau ya. Warnanya hijau gelap ya. Kemudian ketika di asam cuka, dia warnanya jadi pudar atau bening, hampir bening ya. Kemudian ke basa dia warnanya kuning, dan garam warnanya
mudar lagi ya, atau bening ya. Ini juga tidak begitu jelas perubahan warnanya, tapi bisa membedakan asam dan basa. Nah, dan yang berikutnya ya, yang kita coba sebagai indikator yang terakhir adalah bunga kamboja. Nah, bunga kamboja ini ya warnanya awalnya indikatornya warnanya kuning, kemudian ketika ke asam cuka jadinya bening. Nah, ketika ke basa ya atau KOH dia warnanya jadi kuning. Dan sedangkan ke garam yang netral dia warnanya bening lagi. Nah, dari sekian indikator ini kita bisa dapat pengalaman luar biasa nih. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah ya, bahwa bahan-bahan alam ya yang memiliki pigmen warna itu bisa dicoba ke larutan asam, basa atau garam. Nah, temukan sendiri perbedaan warnanya, perubahannya ya. Itu merupakan pengalaman yang hebat buat kalian. Oke. Berikutnya setelah kita tahu nih perubahan warnanya, nah langkah berikutnya adalah kita mencoba membuat kertas indikator alami ya, seperti kertas lakmus ya, tapi kita bikin buat dari bahan yang alami. Bagaimana caranya? Yang pertama, pilih indikator yang memiliki perbedaan warna yang sangat jelas pada uji asam basa dan garam. Nah, kedua, siapkan kertas saring atau kertas tes celup sebagai alat indikator alami. Ukurannya yang kecil aja ya, seperti kertas lakmus, ukurannya kurang lebih 2 x 10 cm. Kemudian rendam kertas saring atau kertas tes celup pada ekstrak daun hanjuang. Nah, kenapa daun hanjuang ini dipilih? Karena tadi daun hanjuang itu memiliki perbedaan warna yang sangat jelas pada asam, basa dan garamnya. Ya, nah seperti ini hasilnya yang tadi nih. Jadi kita bisa nih nanti ketika buat seperti kertas lakmusnya ini jelas ketika di asam, basa ataupun garam. Nah, setelah direndam, kemudian kita lalu keringkan ya, boleh dijemur ataupun pakai yang lain ya. Dikeringkan intinya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana biar lebih jelas? Oke, lihat gambar ini ya. Nah, ini kertas yang kakak gunakan adalah kertas tes celup ya. Dipotong seperti ini, seperti kertas lakmus. Kemudian langkah berikutnya ya, siapkan ekstrak dari daun hanjuang yang tadi yang dipilih ya. Kemudian direndam ya, direndam tidak begitu lama ya, 1 menit kurang lebih ya, sampai semuanya terendam. Setelah terendam, langsung kita ambil lalu dijemur. Nah, ini dijemur dengan sinar matahari ya. Setelah dijemur lalu kering, nah hasilnya seperti ini, warnanya agak-agak hijau seperti itu ya. Jadi indikatornya kertas lakmus buat sendiri ya, kertas lakmus, bukan kertas lakmus tapi kertas indikator alami. Nah, untuk membuktikan memang benar nih kertas indikator yang kita buat ini berhasil atau tidak, nah kita bisa dicoba ya. Setelah dikeringkan kita coba nih. Nah, di bawah nih sudah kakak coba ya, ditetesi asam dan basa ya. Yang tadi yang asam itu yang atas nih, yang warna merah muda. Yang basa ini adalah yang hijau nih ya. Oke, keren kan untuk pembuatan indikator alami ini. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah ya. Kesimpulannya adalah bahan alam yang memiliki pigmen warna dapat digunakan untuk indikator alami. Nah, boleh apa aja kalian coba yang tadi kakak sudah sebutkan ya. Boleh daun hanjuang, boleh bunga kamboja atau bunga-bunga yang lain ada di rumah ya, bunga sepatu, ada kubis ungu ya, pokoknya cobain aja ya. Nanti kalian temukan sendiri perubahan warnanya. Kedua, indikator alami yang terbaik adalah yang dapat menunjukkan perbedaan warna yang jelas pada larutan asam, basa, dan netral. Nah, meskipun kita bisa cobain semua nih, nanti kalau kalian di rumah bisa nyobain, nah tapi tetap yang terbaik adalah yang mampu membedakan dengan sangat jelas. Nah, seperti tadi daun hanjuang dan pacar air ya. Nah, pada percobaan ini yang terbaik adalah daun hanjuang dan bunga pacar air. Nah, kenapa? Karena perbedaan warnanya sangat jelas. Oke. Sampai sini dulu ya bahasan kita tentang dari Diklat Praktikum Asam Basa dari P4TK IPA. Oke, semoga bermanfaat dan terus semangat belajarnya. Oke, terima kasih.